Halo semuanya, saya Andre Syabande Eprildo. Hari ini saya akan menjelaskan pandangan sosial konsumen. Yang pertama ada pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya motivasi dan kedua adanya daya beli. Keluarga sama dengan perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain, seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas pilih. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada faktor umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambil keputusan ini akan mempengaruhi iklan, media, pengembangan produk, dan penetapan harga. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu, juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya, manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri, dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua adalah kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi, dan menerima nasihat. Memerlukan kematangan intelektual dan juga emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Yang terakhir, ada kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Pengertian budaya. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya menentukan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Menurut suatu analisis, lahirnya masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17, ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat, dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen. Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan banyaknya orang yang memiliki pendapatan. Kejadian yang kompleks ini, awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern, menunjukkan pentingnya budaya
dalam upaya memahami perilaku konsumen. Makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkat ekonomi kelompok yang lebih kecil. Misalnya, bagaimana fashion yang sedang ngetren, aksesoris apa yang sedang booming. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan makro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama dengan konsumen adalah lingkungan mikrososial. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Lingkungan mikrososial bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen, konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, saudara kandung mendapatkan orientasitas agama, politik, dan ekonomi secara ambis pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan, jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli tetap signifikan. Pengaruh yang lebih berlangsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga, prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Selanjutnya adalah pengaruh strata sosial konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial. Yang pertama ada variabel ekonomi yang terdiri dari pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Yang kedua ada variabel politik yang terdiri dari kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Yang terakhir adalah variabel interaksi, yaitu prestis pribadi, asosiasi, dan sosialisasi. Selanjutnya adalah pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembelian dan konsumsi. Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi para pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk dengan kelas yang lebih rendah. Kelas sosial merupakan bentuk segmentasi yang hierarkis dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarkis kelas sosial begitu penting bagi para pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan. Apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah? Memang di sini terlihat begitu banyak ketidakadilan dan jarak terhadap konsumen. Namun, itu semua merupakan segmentasi yang alamiah karena semua sudah terjadi dan tercipta dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.